menyembah-Mu pagi hari ini, sebab kami percaya Engkau hadir. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karuniamu Bapa, biarlah kami terima kekuatan yang baru hari ini Tuhan di hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin akan kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan segenap jiwa mari kita memuji Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, sebab Engkau besar, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah Kau Allah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kau yang hadir dalam hidup kami. Beri kemenangan, beri kesembuhan, beri kekuatan.
takut sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kau selalu hadir dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami Tuhan. Bapakku datang, menyembahmu di sini, sebab kami percaya, ku percaya Kau selalu ada bagi kami. Ada bagiku. Sekali lagi mari katakan, Bapa kami datang, Bapakku datang. Kami datang menyembahmu pagi hari, menyembahmu di sini, sebab kami percaya, ku percaya Kau selalu hadir bagi kami. Ada bagiku, sebab itu kami tak takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Bapamu yang baik dan sembah Dia. Bapakku datang untuk menyembahmu, menyembahmu di sini, sebab kami percaya, ku percaya Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Ada
dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Engkau hebat. Kami tidak takut Tuhan, sekalipun kami sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Kami tidak bimbang, sebab Kau yang menjaga hidup kami. Engkau yang menghibur kami saat kami susah. Engkau yang menyembuhkan saat kami sakit. Engkau yang berikan kekuatan saat kami lemah Tuhan. Sebab Kau Allah yang hebat. Sebab itu kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru bagi kami. Ada pertolongan di dalam-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Shandara ya Rama ya Shikara Rama ya Rama ya Shandara ya Rama ya Rama ya Shandara Shikara takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Ini yang kami percaya Tuhan, Ya Tuhan, dan ini yang terus mau kami percaya, bahwa Engkau Bapa yang ada dalam hidup kami adalah Bapa yang hebat, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu kami tidak takut, sebab Engkau yang beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau yang menghibur saat kami susah. Engkau yang memberikan kekuatan saat kami lemah. Engkau yang menyembuhkan saat kami sakit. Engkau yang membuka jalan ketika ada jalan buntu di depan kami. Engkau yang mencukupkan ketika kami kekurangan, Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Dan Engkau mampu melakukan segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami bersyukur punya Bapa yang seperti itu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Engkau bertahta di atas pujian kami. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Sehingga hadirat-Mu Tuhan melingkupi kami seumur hidup kami. Karena sesungguhnya kami tidak akan dapat pernah pergi jauh dari hadirat-Mu. Karena Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini seberapapun kami yang boleh bergabung secara virtual. Dan sekali lagi kami percaya karena kami berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di antara kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah kuasa darah-Mu yang menutup bungkus hidup kami, keluarga kami, suami istri, anak-anak kami. Dan malaikat-Mu berpasukan berkawal menjagai kami, menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan kami mengalami perbuatan-perbuatan ajaib-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu itu memerdekakan hidup kami. Bapa, kami bersyukur. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Boleh dibuka mute-nya supaya kita bisa berkomunikasi. Ada beberapa yang saya tidak bisa lihat karena dimatikan kameranya. Ada Morin, ada Martin Sihura, ada Ibu Dewi, ada Denny Lucy, dan ada Johnny Samuel. Oke, shalom pagi semuanya. Halo. Itu ada di atas. Pagi ini luar biasa. Kita punya Tuhan luar biasa. Selamat pagi, Pak Yosia. Pagi, Kong. Ya, oke. Tetap kuat dan tetap teguh ya. Ya. Oke, kita mau renungan dulu. Nanti kita akan berdoa syafaat. Kita mendoakan, yang mau kita doakan renungan harian kita hari ini dalam Matius pasal yang ayat yang 30. Ini ada dengan renungan kita kemarin, jadi bisa boleh nyambung. Jadi Bapak Ibu juga boleh cerita seperti apa yang kemarin saya katakan. Setelah sepanjang hari Bapak Ibu juga terus merenungkan Matius 5 ayat 27 sampai 29. Apalagi yang Tuhan ingatkan. Nah, kemarin Tuhan juga ada ingatkan satu hal bagi saya berkaitan dengan mata kemarin. Nah, pagi hari ini saya bacakan Matius 5 ayat 30, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Nah, hari ini firman Tuhan katakan jika tanganmu yang kanan. Nah, saya mau katakan seperti ini yang pertama.
Tuhan itu tentu tidak pernah sekedar atau iseng-iseng menambahkan. Contoh sederhana gini, kenapa nggak cuma ngomong sikat tangan? Apa harus kemarin di sini? Nah, ini saya sembari mengajar Bapak Ibu cara merenungkan firman Tuhan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan. Kenapa ya? Mengapa ya? Ada apa ya? Bagaimana ya? Nah, itu cara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Nah, contoh pagi hari ini kan, dan jika tanganmu yang kanan, nah ini aja udah bisa muncul sebuah pertanyaan. Kenapa enggak tangan saja ya? Kenapa harus tangan kanan ya? Apa maksudnya? Nah, tentu ada begitu banyak hal sekali lagi yang seperti saya katakan kemarin, yuk kita renungkan firman Tuhan. Tuhan bisa ngomong berbeda-beda dengan setiap kita. Nah, hari ini paling tidak ada dua hal yang Tuhan ingatkan kepada saya. Bicara yang pertama tentang tangan kanan, itu bicara tentang kekuasaan. Kan seperti sering kita ngomong, oh dia itu tangan kanan bos, orang yang dipercaya, orang yang punya power yang sama seperti bos. Nah, artinya yang pertama, ini secara rohani bicara tangan kanan ya. Nah, kita ini juga tangan kanannya Tuhan. Artinya kita ini juga punya kuasa yang Tuhan sudah delegasikan kepada kita. Nah, yang pertama secara rohani ya kita yuk gunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan itu untuk hal-hal yang memang seharusnya kuasa itu diberikan kepada kita. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan disaksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi saya percaya dan meneguhkan setiap kita, Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup setiap kita. Artinya kuasa itu sudah ada dalam hidup kita. Nah, jadi renungan yang Tuhan ajar kepada saya hari ini melalui ayat ini, yang pertama, yuk kita gunakan kuasa itu, kepercayaan yang Tuhan sudah berikan itu dengan sesuai tujuan Tuhan, yaitu kita menjadi saksi. Jangan sampai kita nggak melakukan itu. Kan sayang kuasa Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, itu hal yang pertama yang Tuhan ingatkan kepada saya. Nah, hal yang kedua, ini secara hurufiah. Tangan, nah, ya khususnya tangan kanan ya. Tuhan ingatkan gini, hati-hati gunakan tanganmu, khususnya kalau lagi pegang, apa ini Bapak Ibu? Android. Karena sekarang kan dunia itu ada di genggaman tangan kita. Istilah yang umum hari-hari ini. Kita mau ngapain dari seluruh penjuru dunia, cukup dengan tangan kanan kita, geser di sini, semua sudah ada. Mau yang benar, mau yang rusak, semua tergantung tangan kanan kita mau geser kemana, mau klik yang mana. Nah, jadi hari ini melalui ayat firman Tuhan ini, dua hal ini yang Tuhan ingatkan bagi saya. Tangan kanan itu bicara tentang orang kepercayaan. Nah, saya bersyukur saya orang kepercayaan Tuhan, diberi kuasa oleh Tuhan. Tapi saya juga punya tanggung jawab untuk menggunakan kuasa yang sudah dipercayakan dalam hidup saya. Saya mengencourage, saya mendorong setiap kita juga menggunakan kuasa itu. Seperti lagu yang hari-harinya kan sering kita nyanyikan, hidupku menggenapi firman-Mu, Anda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kita ini yang ada kuasa Tuhan di dalamnya, itu dilihat orang. Itu yang pertama. Yang kedua, secara hurufiah, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, untuk ayat firman Tuhan hari ini, dua hal itu yang Tuhan ingatkan. Tapi saya mau sekalian nyambung, ayat yang kemarin Tuhan juga ingatkan kepada saya. Nah, kemarin kan kita bicara hati-hati gunakan mata, karena mata itu jendela tubuh. Nah, kalau mata kita nggak bisa kontrol, maka akan muncul keinginan daging. Secara khusus berdasarkan ayat firman Tuhan kemarin kan kita kupas dari sisi pria itu kuatnya kalau
soal wanita. Kita harus kontrol mata kita berapa detik supaya nggak sampai merasuki hati kita. Terus dari para wanita matanya melihat barang, apalagi promo, diskon, mau shopping. Nah, itu. Tapi nanti Bapak Ibu boleh cerita ya apa yang dialami dan direnungkan sepanjang hari. Tapi ada tambahan yang firman Tuhan sampaikan, Tuhan tambahkan dalam hidup kita ini. Satu hal yang sering kita lihat itu bisa membuat kita marah. Wah, Tuhan ingatkan. Jadi bukan cuma apa yang kita lihat itu bisa membuat kita berzina dalam konteks kalau itu wanita, tapi apa yang bisa kita lihat itu juga bisa mempengaruhi hati kita sehingga kita marah. Lihat anak kita nggak ngerjain tugas yang kita beri, lihat anak buah kita teledor, salahkan, terus lihat siapa lagi? Siapapun yang kita lihat yang itu, kalau kita lihat terus dengan kacamata yang nggak ditaruh firman Tuhan, itu membuat kita mempunyai keinginan untuk marah. Nah, Tuhan juga ingatkan saya kemarin dalam hal itu. Jadi, memang mata kita ini kan jendela, apa saja bisa kita lihat. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sharing lagi. Ini tambahan saja dari renungan firman Tuhan kemarin. Makanya itu yang kemarin saya katakan, nggak cukup apa yang kita sharing pagi hari ini, tapi sepanjang hari yuk terus renungkan firman Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang kamu ingatkan secara pribadi dalam hidup saya? Dulu saya sampai hari ini saya terus menjaga hati, ini tutorial hari-hari untuk nggak marah. Kan setiap kali saya berenang setelah bilas, nah saya sering lihat orang-orang di sebelah saya itu kalau lagi sabunan air itu tetap aja dihidupin. Dan saya selalu rajin negor, Pak, Dek, air itu dimatiin kalau lagi sabun, jangan dibuang-buang, sayang, air habis, kalian besar, punya anak, cucu kalian nggak ada air. Nah, saya menjaga hati saya dengan apa yang saya lihat untuk nggak marah. Nah, tapi terkadang kan mereka bisa berespon salah. Nah, ketika saya melihat respon salah mereka, nah itu bisa masuk ke hati dan bisa menimbulkan kemarahan nggak? Nah, Tuhan ingatkan hal itu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat dan itu bisa menimbulkan keinginan daging. Itu tambahan untuk renungan kemarin. Nanti teman-teman juga boleh sharing. Oke, jadi hari ini untuk renungan hari ini dua hal yang tadi saya katakan. Kita orang kepercayaan Tuhan yang diberi kuasa gunakan dengan baik. Kita diberi tangan kanan yang memegang dunia karena handphone gunakan dengan baik. Oke, itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Nah, silakan yang lain mungkin mau sharing apa yang didapat dari ayat firman Tuhan pagi hari ini. Karena lebih baik bagimu satu daripada tubuh binasa daripada tubuhmu dengan. Oke, silakan. Atau kalau belum dapat yang hari ini, yang kemarin saja dulu, yang harusnya memang sudah dapat kan, karena sudah direnungkan sepanjang hari kemarin. Pak. Yang kemarin, Pak. Oke, yang kemarin. Yang kemarin, memang kata Pak Heri, kadang-kadang kita harus menjaga hati, Pak. Kadang-kadang kita pun diizinkan, kalau itu pun kasus kalau kita pun lepas dari untuk memarah, Pak. Pada saat kita lepas dari marah, otomatis kita pun diingatkan dan disadarkan, Pak. Itulah proses, Pak. Kalau kita tuh harus merespon benar, Pak. Harus melepaskan pengampunan, kalaupun kita jatuh ke dalam emosi gitu loh, Pak. Dan juga disitulah kita diproses Tuhan, diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa itu dan berapa lama waktunya kita bisa maksudnya berapa lama kita waktunya bisa untuk lepaskan pengampunan atau untuk cepat merespon benar, Pak. Dan kadang-kadang itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita tuh bisa menang. Bukannya kita bilang, aduh aku jatuh lagi, bukan begitu. Tapi karena untuk membuat kita lebih lagi bisa menang dalam proses hal merespon benar itu, Pak. Itu yang saya dapat dari kemarin, Pak. Oke. Nah, saya tambahkan ya. Nah, seperti apa yang Hengki katakan itu betul. Jadi Bapak Ibu jangan tertuduh ketika mungkin apa yang Bapak Ibu lihat itu akhirnya membuat emosi Bapak Ibu meledak dan marah.
oke, nggak apa-apa. Dalam artian begini, seperti Daud, dia cepat sadar, itu yang penting, itu poin yang dikatakan tadi kan. Begitu, aduh ternyata aku sudah marah, emosi, jadi bisa mengendalikan emosi aku. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua yang saya mau mengingatkan lagi, beda marah dengan tegur dengan keras. Nah, karena ini hal yang harus saya ajar berulang-ulang sampai Bapak Ibu paham dan bisa membedakan. Nah, kalau ditanya boleh marah nggak? Udah jelas nggak boleh marah. Nggak ada ayat yang membolehkan kita marah. Tapi kalau tegur dengan keras boleh nggak? Oh boleh. Bahkan Yesus saja bukan sampai tegur dengan keras, menghardik. Nah, hal yang ingin saya ingatkan lagi itu adalah motivasinya. Dasar bedanya marah dan tegur dengan keras. Nah, kalau marah itu selalu didasari, dimotivasi dengan ego. Sehingga itu membuat kita lost control, ngomongnya jadi ngawur, bisa maki-maki, bisa ngomong kotor, bisa bodoh-bodohin orang, bisa pokoknya maki-maki. Karena fokusnya ego dia, merasa dirugikan, merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormati. Nah, itu motivasi atau dasar dari sebuah kemarahan. Dan itu biasanya ngomongnya akan ngawur. Maksud saya gini, ada begitu banyak orang nggak bisa membedakan hal ini, dipikir kalau kita ngomong intonasi tinggi itu marah. Belum tentu, Bapak Ibu. Intonasi tinggi itu bukan berarti selalu marah. Nah, orang marah itu sekali lagi dasarnya ya karena ego tadi, merasa nggak dihormati. Tentu orang tua marah, kenapa? Karena menganggap anaknya nggak hormat, nggak dengar, nggak taat, kurang ajar, kalau ada hormat orang tua, ya. Nah itu marah, sehingga kadang ngomongnya itu jadi ngawur, oh anak kurang ajar, anak durhaka, nah itu marah. Nah tapi kalau kita tegur dengan keras, itu dasarnya karena kita mengasihi orang tersebut. Kata-kata kita itu adalah kata-kata yang bijak, yang akan mengarahkan dia demi kebaikan dia. Oh, tidak boleh kerja seperti itu. Kerja itu harus gini, nah. Intonasi kita boleh tinggi, Bapak Ibu. Karena ada tipikal orang-orang yang kadang kalau dikasih tahu dengan nada lembut, dia cuma cengenges. Nah, kadang kita harus ngomong dengan tegas. Tapi sekali lagi motivasinya untuk kebaikan dia. Oh, harus pintar. Nah, kalau mau pintar tuh gini. Nah, itu menegur dengan keras. Jadi, saya berharap supaya Bapak Ibu clear di area ini. Kita lihat anak buah kita kerja teledor, ya kita tegur dia. Bukan berarti orang Kristen sabar, dibiarin, bukan itu Bapak Ibu. Itu salah. Kalau anak kita salah, anak buah kita salah, ya kita tegur. Di perusahaan aja ada SP1, SP2, SP3. Kalau memang dia bebal, ya SP3, pecat. Makanya ada jemaat tanya sama saya gini, boleh nggak Pak berhentikan anak buah? Loh ya boleh, yang penting ikut prosedur. Ada SP1, SP2, SP3. Bukan karena kamu emosi, marah-marah, maki-maki dia, kau pecat dia, pesangon tidak kau kasih, terus gajinya pun kau tahan karena kau marah, nah itu yang nggak benar. Itu marah namanya. Nah, tapi kalau melihat anak kita, istri kita, terus anak buah kita salah, dia ditegur dari lembut, sedang, sampai tegas. Tapi kalau memang ternyata apa, ya seperti Hengki bilang, cepat sadar. Jangan sudah marah dibawa sepanjang hari, dibawa sampai besok. Lihat muka dia lagi, tambah marah lagi. Besok anak kita nak ngomong baik-baik, kita masih marah. Anak gua sudah minta maaf, kita masih marah. Nah itu yang nggak benar. Nah tapi kalau memang hari itu kita diingatkan Tuhan, oh ini marah ini. Sama seperti semalam waktu ada pertemuan di Zoom, aku mau WA Pak Simon, lupa batin kawan ini nuntut pemimpin, aku pikir sudahlah, tidak usah lah, tidak satu bahas. Karena pemimpin wilayah kan diserang kan, wah, dia bilang lupa batin kawan ini, yang ngerti katakan amin. Nah, tapi itu, jadi
seperti itu. Kalau memang ternyata Bapak Ibu marah, ya cepat sadar minta ampun. Tapi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu clear antara marah dan tegur dengan keras. Apa yang kita lihat. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan dari apa yang Hengki katakan. Memang harus cepat sadar. Jangan lamo-lamo. Yuk, yang lain silakan. Apa yang didapat, kita punya waktu 5 menit lagi. Setelah itu kita akan berdoa. Siapa yang butuh bantu dalam doa, nanti boleh ngomong, terus kita doakan sama-sama. Nah, kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan bersepakat, Tuhan jawab. Oke, apa yang Bapak Ibu dapat dari renungan pagi hari ini? Atau tambahan dari kemarin? Silakan Bapak Ibu. Oh, sedang merenung semua ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Saya mau ngomong, saya silakan saya. Shalom pagi. Oh. Pagi ini renungan tentang tangan. Ya. Berapa bulan yang lalu tangan saya ini kan sering sakit nih, kiri kadang kanan bengkak. Jadi dari kalau dia udah kumat kita harus jaga makan, istirahat. Nah jadi kalau firman Tuhan bilang tadi, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi firman Tuhan bilang, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah. Nah, jadi maksudnya bukan kita penggal tangan kita, tapi kita mau penggal apa yang mengakibatkan sakit tangan kita. Nah, jadi akibat tangan ini sering sakit karena ya pertama tuh kadang-kadang tuh dari pola makan, kita harus perhatikan. Kedua dengan pekerjaan. Karena kalau udah sakit tuh rasanya nggak enak diurusin sama suami, dipakein baju. Jadi kan saya harus jaga tangan. Terus firman Tuhan bilang di tangan kanan ada umur panjang. Makanya saya sering merenungkan, wah iya, supaya tangan ini sehat tuh, supaya kita mempunyai umur panjang, ada kesehatan di dalamnya. Terus dari tangan ini dulu, waktu belum bertobat, suka banting-banting barang kalau marah. Tapi sekarang udah bertobat. Apalagi kalau tangannya udah sakit, kapok. Jadi buat Bapak Ibu, kalau masih ada suka emosi banting-banting barang, pagi ini kita diingetin untuk berubah. Terus kalau ada yang tangannya sakit karena pola makan, karena pekerjaan, jadi belajar juga untuk mengatur kehidupan. Jadi itu yang kita penggal, supaya kita ada umur panjang. Amin. Amin. Mantap ya, dapat pencerahan baru Bapak Ibu. Yes. Ini enaknya kan kalau sharing rame-rame, banyak hal yang baru. Cuman aku pesen sama toko nih, karena dari Cece tadi bilang, jangan nunggu tangan Cece sakit baru diurus Cece-nya. Jangan nunggu tangan Cece sakit baru dipakein baju. Tiap hari boleh dipakein baju kok. Cece, kau tuh orangnya terlalu mandiri, ya kan? Nggak mau gitu. diurusin. Manja-manja Kita ini udah pria sejati. Apa yang tidak kita perhatikan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ya. Tetapi, yes. Tetapi karena dia itu selalu tidak mau, ya kan? Jadi kita menunggu kapan yang dia bisa mau, kita layani dengan baik. Kita mandiin, kita sabunin, ya kan, bersih-bersih, ya kan, supaya umur panjang. Kalau mandi istri, ya kan, menyehatkan jantung dia. Kalau mandi istri orang, buat jantung sehat. Nah, jadi kita bertobatlah sudah ya. Oke, mantap. Nah, jadi Japing, Ibu Simon, dari alasannya supaya kita jaga tangan kita. Nah,
Jadi Bapak Ibu bisa luas loh renungkan firman Tuhan tuh Bapak Ibu. Jangan sampai tangan kita salah itu gimana ya? Nah, yang dipenggal bukan tangannya. Apa yang membuat tangan kita ini jadi sakit? Apa yang membuat tangan kita ini jadi suka aneh-aneh? Nah, banyak hal lain lagi. Oke, yang lain silakan dapat pencerahan apa? Dari kata penggal tadi Bu Simon, saya dari tangan kanan. Nah, teman-teman bisa dari kata-kata yang lain. Nah, yuk saya mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk belajar renungkan firman Tuhan kayak gitu. Silakan. Shalom Pak. Oh, Ahaya. Ya Pak. Oh ya, kameranya kalau bisa buka. Yang mau saya sharingkan dari firman yang kemarin Pak, 27 sampai 29 nih Pak. Ya. Yang kalau saya remasi, jangan berzina ini Pak. Karena masa lalu saya kan di dunia hitam Pak. Ya. Jadi saya lihat jangan berzina nih, saya remah sekali Pak. Karena dalam hal ini jangan berzina, berarti ini perintah Pak, perintah Tuhan Pak. Jadi memang nggak bisa memang tegas nih Pak. Jadi dalam hal berzina ini memang dampaknya luar biasa Pak. Dari teman-teman saya lihat masa lalu mereka memang jatuhnya kebanyakan di berzina ini Pak. Jadi untuk menang dalam berzina ini memang saya hubungannya cukup lama nih Pak. Cukup lama dalam arti kata saya mesti membangun hubungan sama Tuhan terus Pak. Supaya hal-hal ini kan bisa saya jaga Pak. Mata saya, hati saya semua saya jaga Pak. Ya selalu menjaga sampai saat ini saya nggak bisa berzina Pak. Karena saya takut Pak. Karena kalau saya berzina saya udah ini perintah Tuhan yang sangat saya pegang sampai saat ini Pak. Jangan berzina, apapun alasan saya jangan berzina Pak. Ya. Itu makanya saya menjaga hati, menjaga sikap, semua saya jaga Pak. Karena saya lihat deh teman-teman saya jatuh, yang paling berzina ini yang paling rentan ini Pak. Betul. Makanya setiap teman saya ngomong ya kita mesti jaga hati kita, mata kita. Salah satunya dalam hal berzina ini Pak. Ini tegas Tuhan, firman Tuhan bilang jangan berzina, berarti tegas nih Pak. Nggak bisa main-main perintah nih Pak. Ya, betul. Nah, jadi sampai saat ini inilah yang saya pegang Pak. Ke teman-teman juga ini jangan apapun alasan kita, ini udah perintah nih nggak bisa digesek-gesek apapun alasannya jangan nggak ada lagi Pak. Amin. Nah, mungkin ini yang bisa saya bagi Pak. Oke, mantap. Jadi memang jaga mata, jaga tangan, karena itu bisa jendela untuk perzinahan. Khususnya kalau lagi pegang Android, itu bahaya. Oke, mantap, Pak Ahai. Oke, yang lain? Apa yang didapat hari ini? Terus dalam hati Bapak Ibu boleh buat komitmen secara pribadi. Terus seperti saya tadi, ya, aku akan terus menjadi saksi. Aku akan terus jaga tangan ini supaya nggak aneh-aneh. Nah, itu buat komitmen Bapak Ibu. Terus doakan Tuhan, tolong aku, Roh Kudus, mampukan aku. Nah, proses kehidupan jurnal kekristenan kita seperti itu. Nah, saya percaya apa yang kita bangun ini, kalau setiap hari kita bisa seperti ini, wow, saya percaya hidup kita akan benar-benar berdampak. Oke, ada yang lain? Kalau tidak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena 10 menit lagi kita punya waktu, tapi kalaupun lewat dikit, nggak apa-apa Bapak Ibu. Cuman kan kita mau belajar komitmen sampai jam 6, tapi kalau memang masih lewat dikit, oke. Atau ada yang memang harus leave dan ada urusan, nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, saya persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu kita untuk doakan sama-sama. Yang pasti kita berdoa untuk Ibu Riana ya, seperti yang Pak Ahai tadi sampaikan. Tapi mungkin Pak Yosia boleh share dulu. Iya, saya minta didoakan untuk istri saya ya, karena kondisinya sudah 2 hari dirujuk ke Rumah Sakit Padang.
masih belum stabil ya karena apa? Karena virus COVID-19 ini ya. Jadi masih naik turun, kadang demam tinggi, ya, kadang bagus, kadang menyerang lagi begitu ya. Saya terus terang saya takut sekali begitu ya. Karena waktu saya ngantar juga napasnya udah tinggal setengah-setengah saja gitu loh. Ya, mudah-mudahan badainya bisa cepat berlalu. Amin. Yang jadi masalah juga karena istri saya punya triggernya penyakit gula dan darah tinggi. Itu yang membuat pemulihannya agak lambat sekali berjalan. Minta didoakan karena pertama saya nggak bisa masuk ke sana, nggak bisa lihat kondisinya. Untuk mendapatkan informasi juga sangat terbatas. Mereka hanya bisa telepon saya, kondisi begini, sudah. Kalau ditelepon balik juga nggak pernah ngangkat, mereka hanya begitu ya. Itu yang membuat saya khawatir sekali gitu loh. Karena bagaimana kondisinya, nggak pernah tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mau katakan bahwa kondisinya masih sangat kritis sekali begitu ya. Mungkin itu aja Pak, minta bantu didoakan. Ya, kita berdoa untuk Ibu Riana. Seperti yang saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal, tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Kita juga berdoa untuk Pak Yosia, supaya Pak Yosia hatinya juga teguh. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara hidupmu. Nah, hari-hari ini ya memang kita lebih banyak menemukan firman, seperti khotbah saya minggu kemarin. Kita bukan hanya menguasai banyak ayat, tapi biarlah ayat itu yang menguasai pikiran. Ketika iblis sedang mengintimidasi dengan pikiran yang lain, kita tolak, tapi biarlah firman Tuhan itu membuat Pak Yosia tenang. Kita percaya, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, karena kita mau menjadi orang yang percaya, bukan orang yang berusaha untuk percaya. Oke, kita akan berdoa untuk Ibu Riana, untuk Pak Yosia, dan mamanya, juga keluarganya, supaya pemulihannya sempurna. Yang lain, sebelum kita masuk dalam doa, oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa. Saya akan berdoa dan sekalian langsung tutup. Jadi, poin pokok doa kita pagi hari ini, keluarga Pak Yosia ya. Yuk kita nyanyi sebuah lagu. Mungkin lagu ini lama, tapi ini ayat firman Tuhan. Bahwa segala sakit, penyakit, dan kelemahan sudah ditanggung di dalam bilur-bilur Yesus. Amen. Bilurnya, sungguh bilurnya membawa kesembuhan. Amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya, sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Percaya
saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyatukan hati kami bersama dengan Pak Yosia. Tuhan, kami mau bersepakat sesuai janji firman. Kami percaya bahwa setiap sakit, penyakit, dan kelemahan kami sudah ditanggung di dalam bilur-bilur Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersepakat dengan percaya bahwa segala sakit, penyakit, dan kelemahan yang ada di dalam tubuh Ibu Riana sudah dipikul oleh salib Yesus di bilur-bilur Yesus. Sehingga oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Riana dan keluarga yang lain juga disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya janji firman-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan otoritas kunci kerajaan-Mu. Dan kami berdoa mengikat sesuatu, maka itu akan terikat. Dan apa yang kami lepaskan, Engkau lepaskan dari surga. Tuhan, kami berdoa hari ini bersepakat bersama dengan Pak Yosia, dengan seluruh teman-teman yang ada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah setiap sel, setiap jaringan, setiap organ yang ada di tubuh Ibu Riana. Kami berdoa, kami lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja melalui cairan infus, melalui obat-obatan, melalui setiap perawatan medis. Tuhan, biarlah tangan-Mu turut bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa, biarlah hati Ibu Riana dipenuhi dengan damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Setiap ketakutan, setiap intimidasi, Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus, Tuhan. Supaya Ibu Riana tinggal tenang dan percaya, itu letak kekuatannya Tuhan. Sekalipun dia sepertinya merasa sendirian, jauh dari suami, anak, dan keluarga. Tapi Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau hadir secara nyata, secara pribadi dalam hidupnya Tuhan. Supaya hatinya dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan, kami mengarahkan tangan dengan iman. Kami melepaskan damai sejahtera-Mu, kesembuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Yosia, Tuhan. Setiap kekhawatiran yang dilancarkan oleh iblis, Tuhan, kami patahkan itu di dalam nama Yesus, Tuhan. Tapi kami bersepakat melepaskan roh damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menguasai hati dan pikiran Pak Yosia, sehingga hatinya tinggal tenang dan percaya. Dia percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Tuhan yang melakukan perkara yang ajaib sampai hari ini atas hidupnya. Tuhan, aku melepaskan damai sejahtera-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan juga jagai anaknya, juga pulihkan kesehatan mamanya, juga keluarganya di Jambi. Tuhan juga pulihkan keluarga Bang Sakti, keluarga Ibu Linda. Tuhan, semua dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hal ini tidak mendatangkan maut bagi keluarga ini. Karena kuasa maut dikalahkan di dalam nama Yesus. Ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan yang Kau nyatakan atas hidup Pak Yosia dan keluarga besarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Engkau terus melindungi kami, menjagai setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Tuhan, jagai mata kami, jagai tangan kami, sehingga kami bisa menjaga hati kami. Kami tidak jatuh di dalam dosa, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Bapa, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami, rumah tangga kami, suami istri, anak-anak kami, bahkan cucu Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Seluruh aktivitas pekerjaan kami, Tuhan juga berkati. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah pimpinan tuntunan-Mu nyata kami nikmati sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus,
dan Haleluya. Kudus melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Pak Yosia. Terima kasih Pak Heri. Hatinya Terima tetap kasih ya. Ketika ada intimidasi, silakan sama Tuhan tetap percaya. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Heri. Selamat beraktivitas ya Bapak Ibu. Kok mau ngomong silakan kok. Mute ya kok. Oke. Halo Pak Yosia. Iya Pak. Ya, Pak kita Simon. tetap dukung dalam doa ya. Iya Pak, iya Pak. Kita dukung terus dalam doa. Biar Iya, Tuhan mengadakan mukjizat buat Ibu ya. iya Pak. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Kalau masih mau ngobrol nggak apa-apa. Yang sudah mau live juga boleh. Ya, kita berharap ini terus berjalan dan informasikan kepada teman-teman yang lain. Tadi saya lihat ada Hendrabi sambil jalan pagi dia. Nah, sebentar kayak. Udah keluar, Pak. Oh ya, ada Trisman juga. Selamat bergabung. Boleh diinformasikan untuk teman-teman di Muara Bungo juga, baik Pak Yosia, Trisman, Pak Martin. Iya. Oke Pak. Terima kasih. Oke, semuanya mau mempersiapkan anak mau sekolah ini. Oh ya, Sekolah ya, boleh silakan. Oke, makasih Pak Edi. Shalom. Terus memberkati semuanya. Amin. Ya. Oke ya. Yo. Selamat pagi semuanya. Kalau saya mau ngobrol, saya akan end meetingnya. Oke, kita keluar semua, Pak. Oke ya, sudah keluar semua kayaknya ya. Oke. God bless you.